warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Oscar dari Prodi PGSDA dengan NPM 23042811114. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan MK tematik terpadu. Baiklah, langsung saja. Tujuan pembelajaran tematik yaitu mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi tematik. Definisi tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Pembelajaran tematik ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perhatian, aktivitas belajar, dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Karena pembelajarannya lebih berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas atau menyajikan. Baiklah, selanjutnya yaitu landasan filosofis pembelajaran tematik. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik difaktorisasi atau 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama progresivisme, yang kedua yaitu konstruktivisme, dan yang ketiga humanisme. Landasan psikologis pembelajaran tematik. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan dalam menentukan materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Baiklah, kita lanjut yang ke berikutnya yaitu landasan yuridis dalam pembelajaran tematik. Landasan yuridis dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di SD. Legalitas formal tersebut terdiri atas berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat serta mendukung penerapan kurikulum tematik. Karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, mengembangkan keterampilan sosial, serta menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Adapun keunggulan pembelajaran tematik yaitu keunggulan pembelajaran tematik dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit, menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. Adapun kekurangan pembelajaran tematik yaitu kekurangan pembelajaran tematik, pembelajaran menjadi lebih kompleks. Pendidik dituntut mempersiapkan diri lebih supaya dapat menjalankan metode dengan baik. Persiapan yang dilakukan pendidik lebih lama, menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana dari berbagai mata pelajaran secara serentak. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Prinsip pembelajaran tematik dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik. Ada 4 prinsip dasar yaitu yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu bentuk belajar dirancang agar murid menemukan tema. Yang ketiga efisiensi, dan yang keempat evaluasi. Selanjutnya yaitu implikasi dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Langkah-langkah perencanaan
Pembelajaran tematik meliputi menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan, memiliki kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator, menentukan sub keterampilan yang dipadukan, merumuskan indikator hasil belajar, dan menentukan langkah-langkah. Baiklah, kita lanjut pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Pemetaan tema dalam pembelajaran tematik maksudnya adalah pembelajaran akan dimulai dari satu tema. Tema dibuat dari kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran yang dijabarkan dalam konsep atau keterampilan yang ingin dikembangkan dan berdasarkan situasi dan kondisi kelas, guru, dan siswa. Cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik. Pemilihan tema dalam pembelajaran tematik dapat berasal dari guru dan siswa. Pada umumnya guru memilih tema dasar dan siswa menentukan unit temanya. Tema juga dapat dipilih berdasarkan pertimbangan konsensus antar siswa. Baiklah, yang terakhir yaitu prinsip dan pengembangan dalam pemilihan tema. Perumusan tema melibatkan dua unsur pokok yang harus dilakukan guru, yaitu mengidentifikasi tema dan membuat webbing tema atau mapping tema. Mengidentifikasi tema, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan tema, yaitu 1. Kedekatan, 2. Kemenarikan, 3. Kesederhanaan, dan yang keempat yaitu keinsidentalan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada salahnya itu datang dari saya sendiri, dan jikalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kata yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.